Control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope all of you are fine. Selamat pagi, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Miss Fatia harap semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Are you ready for today? If you're ready, please say, I am ready. Okay, next. Let's jump to the next slide. Guys, today we are going to study English. Exploring Jakarta, Year 1. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di buku Exploring Jakarta kelas 1. And we learn today. Nah, today we are still in chapter 11. And in chapter 11, we will learn about communication media. Nah, teman-teman, kita masih di pembelajaran ke-11. Nah, di pembelajaran 11 ini, kita akan belajar tentang alat-alat komunikasi. Nah, pasti teman-teman sudah tergambar nih di pikiran teman-teman. What is communication media? Apa itu alat komunikasi? Seperti yang teman-teman lihat di gambar di samping. Ada handphone, ada apa lagi? Ada kamera, ada koran. Nah, itu salah satu macam-macam alat komunikasi. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja ya alat-alatnya, nah, kita harus mengetahui apa itu communication media terlebih dahulu. We have to know about communication media first. If you want to know, let's jump to the next slide. What is communication media? Apa sih Miss Fatia communication media itu? Nah, media is the communication outlets or tools used to deliver information. Di sini teman-teman dikatakan media adalah alat untuk komunikasi atau alat untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi alat-alatnya apa saja? Tadi misalnya handphone. Di gambar sudah ada ya, ada handphone, ada telepon. Nah, itu fungsinya untuk menyampaikan informasi teman-teman. Untuk menyampaikan kabar teman-teman. Jika teman-teman sedang sakit atau menjawab pertanyaan dari Miss Fatia, atau ketika teman-teman menyampaikan informasi kalau ada PR kepada teman, masih banyak lagi ya informasi-informasi yang dapat teman-teman sampaikan. Nah, sekarang apa saja sih alat-alatnya? Nah, teman-teman mau tahu? Are you guys want to know? Yuk, let's jump to the next slide. Wah, teman-teman pasti sudah pada tahu nih gambar apa. Ya, betul teman-teman. Mobile phone atau yang kita kenal sebagai handphone. Pasti teman-teman sudah pada punya handphone ya, atau ayah, bunda, kakak pasti sudah punya handphone. Nah, teman-teman saat ini juga sedang menggunakan handphone ya untuk belajar. Lalu yang kedua, and the second, there are magazine. Nah, di sini ada magazine atau majalah. Wah, ada majalah Bobo. Teman-teman pernah baca majalah nggak? Nah, majalah juga sebagai salah satu alat komunikasi. Lalu, and the third,
ada news, newspaper, atau yang sering kita kenal adalah koran. Teman-teman pernah membaca koran atau pernah melihat koran? Nah, newspaper juga salah satu alat komunikasi, one of the communication media. Lalu, and the fourth, there are postcard. Nah, apa sih postcard? Nah, kita kenal juga bisa disebut sebagai surat. Nah, kita bisa mengirimkan surat melalui kantor pos. And the fifth, there are internet. Nah, di sini ada gambar laptop. Internet juga sebagai laptop sebagai salah satu alat komunikasi ketika kita ingin mengirim email dan sebagainya. And the sixth, there are radio. Nah, radio ini juga sebagai salah satu alat komunikasi, one of the communication media. Kita bisa mendengarkan berita-berita dari radio. And the seventh, there are telepon. Nah, pasti nih teman-teman sudah tahu juga nih telepon. Teman-teman juga pasti bisa lihat ya, atau di rumahnya yang masih ada telepon. Telepon juga salah satu alat komunikasi. Kita bisa menelpon atau menerima telepon. Menelpon saudara atau saudara menelpon kita. In the age, there are television. Wah, teman-teman pasti juga di rumahnya pada punya televisi ya. Nah, televisi juga one of the communication media. Televisi juga sebagai salah satu alat komunikasi. Kita bisa mendengarkan berita, melihat berita dari TV. Jadi, tidak hanya menonton kartun saja teman-teman. Kita bisa melihat berita, mendengar berita dari televisi. And the last but not least, dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, adalah fax machine. Nah, fax machine ini bisa untuk telepon atau mengirim fax. Fax itu semacam bisa surat, bisa informasi. Nah, itu fax machine. Nah, teman-teman, dari semua ini, dari semua communication media atau alat komunikasi, semuanya mempunyai function atau fungsi. Apa fungsinya? What is the function of the communication media? Nah, mari kita lihat satu persatu. Let's jump to the next slide. First, yang pertama, wah teman-teman sih kayaknya Miss Fatia tahu, teman-teman sudah mengetahui apa fungsi handphone ya. Salah satunya, it is for calling and sending message, untuk menelpon dan mengirim pesan. Pasti teman-teman sudah lakukan itu ya. Udah kan kayak menggunakan WhatsApp, itu bisa menelpon, bisa mengirim pesan, Masya Allah. And the second, internet. Fungsinya untuk, the function is, it is for searching information, untuk mencari informasi. Nah, internet tidak hanya untuk mencari kabar, menerima kabar, mengirimkan kabar, tapi juga di situ kita bisa mencari informasi teman-teman. Banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan melalui internet, karena zaman sekarang sudah sangat canggih ya teman-teman. And the third, yang ketiga, there are magazine. Nah, what is the function of magazine? Apa sih fungsi magazine atau majalah teman-teman? Nah, fungsinya adalah it is for reading information, untuk membaca informasi. Teman-teman bisa mendapatkan informasi dari majalah seperti yang ada di gambar, majalah Bobo yang berjudul Asal Usul Madu. Nah, dari situ teman-teman bisa membaca informasi mengenai dari mana asal usul madu. Nah, itu dia tadi fungsi mobile phone atau handphone, internet, lalu ada magazine. And the fourth, masih ada teman-teman. Nah, what is the function of radio? Nah, radio fungsinya untuk, it is for listening news, untuk mendengarkan berita.
Teman-teman, masih ada tidak yang mendengarkan berita di radio? Tidak hanya dari telepon, internet, majalah, kita juga bisa mendengarkan berita dari radio, teman-teman. Nah, and the fifth, there are telepon. Ada telepon ya teman-teman. Fungsinya apa? It is for calling. Fungsinya kalau telepon hanya untuk menelpon ya, atau untuk menerima telepon. And the sixth, there are newspaper. Ada koran. Nah, fungsi koran, it is for reading news. Untuk membaca berita. Teman-teman, biasakan membaca berita ya. Membaca berita bisa di handphone bisa, atau masih ada yang berlangganan koran. Nah, bisa membaca berita di koran. And next, apa lagi ya? There are postcard. Nah, what is the function of postcard? Apa sih fungsi postcard itu? Nah, fungsinya adalah it is for sending information, atau untuk mengirimkan berita atau informasi. Misalnya, teman-teman mungkin masih ada yang bermain surat-suratan. Nah, mengirimkan surat, bisa menanya kabar, atau menyampaikan kabar. Nah, itu bisa lewat postcard. And the sixth, television. Nah, television fungsinya untuk, atau TV fungsinya untuk menonton berita. It is for watching news. Televisi berfungsi untuk menonton berita. Oh, ini yang kelima ya teman-teman, the fifth. And the sixth, there are fax machine. Nah, fax machine fungsinya untuk apa sih? It is for sending fax, untuk mengirim fax. Misalnya ada yang mesti teman-teman kirimkan, teman-teman bisa mengirim lewat mesin fax. Itu tadi teman-teman, macam-macam alat komunikasi dan fungsi-fungsi dari alat komunikasi. Teman-teman bisa mengetahuinya dan membaca, oh jadi ini ya fungsi alat komunikasi. Nah teman-teman, makin sekarang makin modern ya cara kita mengirimkan berita, menonton berita, menyampaikan informasi, dan menerima informasi dari lewat handphone sampai lewat fax machine. Masya Allah. Ada Bagas. Kita baca yuk teman-teman. Bagas use telephone to call Ivan. Bagas menggunakan telepon untuk menelpon Ivan. Lalu, Dila use mobile phone to text Nadia. Nadila menggunakan handphone untuk mengirimkan pesan kepada Nadia. Seperti yang teman-teman lakukan, mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Menggunakan alatnya adalah handphone. Lalu, Bagas use instant messenger to chat with Dila. Nah, Bagas menggunakan pesan instan atau pesan singkat untuk mengirimkan chat kepada Dila. Yang teman-teman gunakan WhatsApp. Teman-teman menggunakan WhatsApp untuk mengechat, misalnya mengirimkan pesan kepada Miss Fatia atau kepada teman-teman yang lain. Lalu, Mr. Hendro use internet to email parents. Mr. Hendro menggunakan internet untuk mengirim email kepada orang tuanya. Nah, tadi internet itu fungsinya juga bisa untuk mengirim email, memberikan kabar melalui email. Itu dia teman-teman. Tadi contoh-contohnya ya yang digunakan. And next, there is exercise. Ada latihan. Ada dua nomor teman-teman. There are two numbers. Nah, kita coba yuk di nomor 1, number 1. Wah, ada seorang laki-laki yang sedang memakai telepon. Pertanyaannya, use telephone to call. Nah, kita isi ya. Menggunakan subject pronouns. Apa menggunakan he, she, or they? Apa teman-teman jawabannya? Iya, betul. He. Kenapa he? Karena dia laki-laki. He used telephone to
call. Masya Allah. Next, number 2. Wah, ada 3 orang teman-teman sedang menelpon. Use telephone to call. What is the answer? Apa jawabannya? There are he, she, or they. Iya, jawabannya betul teman-teman. The answer is they. Kenapa they? Karena ada 3 orang. Jadi mereka sedang menggunakan telepon untuk menelpon atau memanggil. Nah, itu dia teman-teman tadi. Communication media atau alat-alat komunikasi. Masya Allah, banyak sekali ya ternyata teman-teman alat-alat komunikasi media. Oke, kalau gitu I will end this video. See you on the other video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day all.